Berawal dari sosok Zeri. Sebut saja namanya Zeri, seorang pria muda yang baru saja pulang merantau dari Bali. Semenjak ia pulang ke Bandung, Zeri mulai mencari lagi kerjaan sesuai bidang kerjanya. Setelah beberapa saat ia mencari loker kerja di iklan media, hingga akhirnya Zeri pun menemukan kerjaan itu. Zeri memulai aktivitasnya lagi sebagai penjahit di garmen konveksi. Zeri difasilitasi kosan yang jaraknya tidak beda jauh dari lokasi konveksinya. Hari-hari pun Zeri lewati, hingga sudah 1 bulan Zeri kerja di tempat itu. Ada satu kejadian, di mana kamar kos Zeri di nomor 2 lantai bawah. Karena kosannya ada 2 lantai, dan terdiri dari 6 kamar di bawah 3, di atas 3. Tepat pukul 7 pagi, saat Zeri hendak berangkat kerja, dan mulai mengunci kamar kosnya, Zeri melihat seorang wanita cantik yang berdiri dan terlihat kebingungan. Sebelumnya, Zeri tidak tahu kalau kamar kos nomor 1, yang posisinya berada tepat di sebelah kamar kos Zeri, semalam telah diisi oleh wanita itu. Karena tiap harinya, Zeri sering pulang kerja larut malam, sehingga ada yang ngekos di sebelahnya juga Zeri tidak tahu. Zeri sempat bertanya-tanya dalam hatinya, siapa wanita ini? Zeri yang tidak mau ambil pusing. Kebetulan arah keluar gerbang juga melewati wanita itu. Zeri pun mencoba bertanya, ada yang bisa saya bantu? Wanita itu pun langsung menoleh ke arah Zeri, sambil menjawab, iya ini saya mau pergi kerja, tapi motor saya gak bisa keluar. Karena di parkiran kosan itu banyak motor yang ngekos di lantai atas, yang sembarang parkir motor, hingga tak ada celah untuk yang ngekos di lantai bawah, untuk mengeluarkan motornya. Raut Zeri pun tersenyum sambil langsung bergerak. Zeri mulai geserkan motor orang lain dengan mengangkat ban motor depannya, supaya motornya bisa digeser, karena motor-motor yang menghalanginya dikunci stang semua. Wanita itu pun berdiri sambil melihat Zeri yang sedang membantunya agar motornya bisa keluar. Tak lama berselang Zeri pun sudah menggeser semua motor yang menghalanginya, dan Zeri langsung menghampiri motor wanita itu untuk menyalakan mesinnya. Zeri menaiki motor wanita itu untuk membantu mengeluarkan motornya keluar gerbang kosan. Raut wajah wanita itu pun terlihat malu saat dibantu oleh Zeri. Dan akhirnya Zeri sudah mengeluarkan motornya, lalu distandarkan motor itu, dan berkata pada wanita itu, ini sudah, silahkan. Wanita itu pun menjawab dengan tersenyum dan malu, iya makasih banyak Tak lama, Zeri pun mulai berjalan ke arah tempat kerjanya, sambil bilang, sama-sama saya duluan ya, tanpa melihat ke arah wanita itu. Wanita itu mulai merasa aneh dengan perasaannya sendiri, karena baru kali ini ia bertemu pria sedingin Zeri. Karena memang sosok Zeri orangnya dingin, gak banyak ngomong dan bisa disebut pendiam. Karena perasaan wanita itu ingin kenal lebih jauh lagi dengan Zeri, akhirnya ia pun segera menyalakan motornya, dan mulai melaju menyusul ke arah Zeri berjalan. Karena posisinya itu gang kecil, tidak lama wanita itu pun berhasil menyusul. Kebetulan Zeri pun masih berjalan pelan di gang itu. Saat wanita itu menghampiri Zeri, wanita itu berkata, tunggu. Sontak Zeri pun berhenti, dan melihat ke arah wanita itu. Iya kenapa lagi, ujar Zeri. Wanita itu minta nomor HP Zeri dengan alasan, ia kan baru ngekos di kosan itu dan takutnya ada sesuatu, jadi bisa minta tolong pada Zeri. Tak berselang lama Zeri langsung kasih nomor HP-nya padanya. Wanita itu pun tersenyum lirih, makasih ya Wanita itu langsung pergi duluan, karena ia juga mau berangkat kerja. Tepat di sore harinya,
HP Zeri berbunyi, tanda menerima pesan. Ternyata pesan itu dari wanita yang tadi pagi. Zeri pun mulai membalas pesan itu, hingga keduanya saling mengenal lebih dekat lagi, dan wanita itu bernama Siva. Aslinya Siva bukan orang Bandung, ia merantau dari Subang untuk kerja di Bandung. Siva pun baru 1 minggu kerja di Bandung. Sebelumnya Siva numpang tidur di kosan temennya. Namun Siva memutuskan untuk ngekos sendiri. Siva mulai nyaman saat bertukar pesan dengan Zeri. Ya meskipun Zeri orangnya masih dingin, namun Siva mulai menyukainya. Dari perkenalan ini keduanya menceritakan tentang statusnya dan pekerjaannya. Dan kebetulan malam nanti Siva ada acara bersama teman-teman kerjanya. Siva diajak temannya untuk ikut ke acara makan-makan bersama di kota Lembang. Karena teman kerja Siva sudah memiliki pasangan semua, Siva pun kebingungan. Meskipun Siva memiliki motor sendiri, tapi Siva belum punya teman dekat cowok atau pacar. Entah apa yang terbesit di pikiran Siva, Siva memberanikan diri untuk mengajak Zeri ke acara itu. Siva masih ragu untuk menghubungi Zeri dengan ajakannya itu, namun tanpa pikir panjang Siva memberanikan untuk menelpon langsung pada Zeri. "Halo Azeri, aku mau minta tolong boleh gak?" ujar Siva di telepon. Zeri pun mendengarkan ajakan Siva untuk ikut ke acara temannya itu. Dengan alasan Siva bilang, semua temannya bakal pergi dengan pasangannya masing-masing, dan Siva tidak memiliki teman cowok. Awalnya Zeri menjawab tidak bisa, karena ada kerjaan yang harus diselesaikannya. Namun saat Siva bilang, "Oh kamu gak bisa ya?" ujar Siva dengan nada suara letih dan kecewa. Zeri pun langsung meresponnya lagi, "Baiklah saya ikut sama kamu." Rona wajah Siva pun langsung semangat lagi, mendengar jawaban Zeri yang setuju untuk ikut dengannya. Sambil senyum tertawa Siva berkali-kali bilang makasih pada Zeri. Tepat di jam 7 malam, mereka buat janji untuk bertemu di jalan depan gang. Siva yang sudah berada di jalan depan gang, langsung menghubungi Zeri kalau dirinya sudah sampai. Zeri yang sudah siap, ia mulai pergi berjalan ke arah Siva, yang sudah menunggu di jalan depan gang. Tak berselang lama, Zeri sampai ke depan, dan berjalan ke arah Siva. Dari kejauhan, Siva sudah melihat Zeri yang muncul dari gang. Sambil tersenyum Siva melambaikan tangannya. "Maaf menunggu lama," ujar Zeri. Siva hanya tersenyum. Siva meminta Zeri yang mengemudi kendaraannya. Karena Siva sebelumnya sempat meminjam helm satunya lagi sama temannya untuk dipakai Zeri. Tak berselang lama, mereka pun pergi dengan Siva yang dibonceng di belakangnya ke tempat yang sudah dijanjikan temannya untuk berkumpul dulu sebelum berangkat bareng-bareng ke kota Lembang. Setibanya di lokasi di mana teman-temannya sudah kumpul, Siva menunjukkan pada Zeri agar berhenti, tepat berkumpul temannya. Teman-teman Siva pun tersenyum, melihat Siva datang bersama Zeri. Siva mengenalkan Zeri pada teman-temannya. Zeri pun dengan sopan, berkenalan sama teman-teman Siva. Di saat semuanya hendak memutuskan untuk berangkat sekarang, Zeri angkat suara. Dengan nada sopan, Zeri meminta waktu 10 menit untuk menunggu. Semua teman-teman Siva pun meresponnya dengan jawaban, "Oke." Di sisi lain Siva mulai bingung, ada apa dengan Zeri. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Sejak awal, Zeri belum pernah benar-benar menceritakan siapa dirinya. Ia selalu terlihat tenang, pendiam, dan seolah menyembunyikan sesuatu di balik sikap dinginnya. Dan yang lebih membuat Siva bingung, mengapa Zeri tiba-tiba meminta semua orang menunggu selama 10 menit sebelum mereka berangkat.
Sebenarnya sedang menunggu siapa? Tanya Siva pelan. Zeri hanya tersenyum tipis. Tunggu saja sebentar, nanti juga kamu akan tahu. Tak ada yang menyangka, 10 menit yang diminta Zeri justru akan mengungkap sebuah kenyataan yang sama sekali di luar dugaan mereka. Sebenarnya siapa Zeri? Apa yang sedang ia tunggu? Dan mengapa ia sengaja merahasiakan identitasnya sejak awal? Semua jawabannya akan terungkap di part 2. Kalau menurut kalian, siapa sebenarnya sosok Zeri? Tulis teori kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton.